Asia dari kelas tingkat 1B S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul pola makan dan status gizi pada anak usia 3 sampai 5 tahun. Pola makan pada anak usia 3 sampai 5 tahun berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu, diperlukan makanan yang mengandung zat gizi. Jika pola makan anak tidak tercapai dengan baik, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat. Pola makan adalah suatu usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan gambaran informasi meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi terhadap status gizi. Status gizi adalah keadaan gizi seseorang yang dapat dilihat untuk mengetahui apakah seseorang tersebut itu normal atau bermasalah atau gizi salah. Gizi salah adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan zat-zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, kecerdasan, dan aktivitas atau produktivitas. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi. Yang pertama ada faktor ekonomi keluarga, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada pekerjaan atau penghasilan, yang keempat yaitu ada kondisi fisik. Faktor ekonomi keluarga. Kondisi sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi anak. Bila kondisi sosial ekonomi kurang, maka bisa terjadi status gizi kurang pada anak dikarenakan kurangnya bahan makanan yang mampu dibeli untuk memenuhi nutrisi pada keluarga. Pendidikan dan pengetahuan orang tua memiliki peran dalam mengerti pentingnya gizi anak, terutama terkait gizi itu sendiri. Semakin baik tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, semakin baik pula pemahaman tentang gizi yang ideal pada tubuh kembang anak. Pekerjaan atau penghasilan. Pekerjaan adalah sesuatu yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupan keluarga. Jika penghasilan keluarga belum tercukupi, maka akan susah untuk mengupayakan pola makan yang gizi pada keluarga dan juga anak. Selanjutnya yaitu ada kondisi fisik. Bayi atau anak yang kesehatannya buruk adalah sangat rawan karena pada periode hidup ini kebutuhan zat gizi digunakan untuk pertumbuhan. Contohnya perubahan berat badan bisa menunjukkan perubahan status gizi pada anak. Kesimpulannya, makanan memegang peran penting dalam pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. Oleh karenanya, pola makan yang baik dan teratur perlu diperkenalkan sejak dini, antara lain dengan pengenalan jam-jam makan dan variasi makanan. Anak yang makan makanannya beragam dan seimbang, nilai gizinya akan tumbuh sehat dan aktif. Agar kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh terpenuhi, anak perlu dibiasakan untuk makan makanan yang bergizi dan seimbang. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Novita. Pertanyaannya, mengapa judul analisis Anda menarik untuk dibaca dan diteliti kembali oleh orang lain? Jawabannya, karena menurut saya kita harus berbuat judul yang menarik dan sedang dibicarakan agar bisa dibaca dan diteliti oleh orang lain. Karena judul adalah hal pertama dari orang lain yang dicari, seperti itu. Untuk yang kedua, pertanyaannya, bagaimana hasil analisis Anda dapat memberi manfaat bagi mahasiswa perawat lainnya? Jawabannya, karena saat kita magang ataupun sudah menjadi perawat di rumah sakit, kita akan banyak menemukan pasien dengan berbagai jenis penyakit. Salah satunya yaitu kekurangan gizi pada anak. Jadi mungkin analisis saya bisa menjadi acuan ataupun bisa menjadi contoh untuk teman-teman mahasiswa perawat seperti saya. Baik, bisa
saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.